Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tantangan dalam mengerjakan penelitian atau skripsi adalah menentukan judul. Pengalaman saya aktif beberapa tahun di sebuah lembaga penelitian ketika kuliah, dan saat ini saya bekerja sebagai dosen. Saya menemukan bahwa sangat banyak mahasiswa yang kesulitan menemukan judulnya. Ini persoalan yang serius sebab kita tidak akan bisa meneliti kalau tidak ada judul penelitian. Ada juga sudah punya judul, tapi ketika ditanya mengenai judul tersebut, dia tidak paham. Kalau judulnya saja tidak paham, isinya pun akan demikian. Makanya, kadang ada mahasiswa ketika ikut ujian skripsi menghabiskan waktu diskusi yang lumayan lama dengan dosen pengujinya pada persoalan judul saja. Mencari masalah dan judul penelitian telah saya sampaikan pada video saya sebelumnya. Singkatnya, saya menyarankan rumus BCK, yaitu baca karya tulis ilmiah, cari masalah, dan kepo terhadap fenomena. Meskipun cara tersebut menurut saya efektif, saya yakin masih banyak dari teman-teman yang belum juga menemukan judulnya. Kalaupun sudah ditemukan, teman-teman mungkin akan bertanya, apakah judul tersebut sudah bagus? Oleh karena itu, di video ini saya akan berbagi cara lain yang bisa digunakan dalam membuat judul skripsi. Cara ini saya sebut sebagai template praktis menulis judul skripsi. Saya sebut template karena berpola dan praktis karena teman-teman bisa langsung menggunakannya. Jadi silakan disimak sampai selesai, mungkin akan bermanfaat termasuk bagi Anda yang sudah punya judul penelitian. Template yang pertama adalah persepsi mengenai. Jika biasa membaca contoh penelitian, maka teman-teman akan sering menemukan penelitian yang diawali dengan kata persepsi. Persepsi dapat diartikan sebagai pandangan, opini, pendapat, atau keyakinan. Jadi kalau kita mengambil penelitian persepsi, artinya kita ingin menyelidiki pandangan, opini, pendapat, keyakinan, atau kepercayaan seseorang terhadap suatu topik. Judul ini sangat gampang teman-teman untuk ikuti, utamanya bagi teman-teman di jurusan sosial atau pendidikan. Untuk jurusan eksak, seperti ilmu pengetahuan alam atau teknik, juga bisa memakai jenis penelitian persepsi ini. Tinggal mengangkat orang sebagai subjek penelitiannya, bukan benda. Sebab yang namanya persepsi dalam konteks ini selalu berkaitan dengan orang, bukan benda atau hewan. Hanya orang yang bisa memberikan pandangan atau opini terhadap suatu topik. Saya yakin sampai di sini teman-teman punya bayangan bahwa kalau ingin ambil penelitian persepsi, ada dua hal yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama adalah teman-teman akan memilih orang atau kelompok orang yang akan dijadikan sebagai subjek yang akan memberikan persepsi atau pandangan. Kedua, selain orang atau kelompok orang, teman-teman harus memiliki topik yang akan orang atau kelompok orang tersebut persepsikan. Jadi, template-nya akan seperti ini. Persepsi, mengenai, Jadi, dalam judul ini akan selalu ada pertanyaan siapa dan apa. Persepsinya siapa dan mengenai apa. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh judul pada jurusan pendidikan berikut. Persepsi orang tua siswa mengenai belajar dari rumah. Lihat, orang yang akan saya cari tahu persepsinya adalah orang tua. Dan topik yang akan dipersepsikan oleh orang tua tersebut adalah belajar dari rumah. Jadi jelas siapa subjeknya? Orang tua. Apa topiknya? Belajar dari rumah. Jadi, Anda bisa bayangkan, nanti saya akan mewawancarai beberapa orang tua murid untuk mengetahui persepsinya mengenai siswa yang belajar dari rumah. Dari contoh yang saya berikan, Anda juga bisa melihat bahwa topik belajar dari rumah adalah topik yang sedang tren dan sekarang hampir semua siswa melakukannya. Ini alasan mengapa topik ini menarik untuk diteliti. Dengan pola atau template yang sama, Anda bisa mengganti orang tua dengan subjek yang lain
dan belajar dari rumah dengan topik yang lain pula. Misalnya, persepsi dosen mengenai kampus merdeka. Persepsi kepala sekolah mengenai penghapusan ujian nasional. Persepsi siswa mengenai belajar online. Persepsi siswa mengenai titik-titik-titik. Persepsi titik-titik-titik mengenai titik-titik-titik. Jadi polanya sudah jelas. Nah, itu tadi contoh-contoh judul penelitian persepsi dalam jurusan pendidikan. Bagaimana dengan jurusan lain? Ya sama saja polanya. Ada subjek, ada topik. Saya coba kasih contoh, mudah-mudahan tidak salah karena bukan jurusan saya. Jurusan ekonomi, persepsi konsumen mengenai makanan siap saji di masa new normal. Jurusan teknik sipil misalnya, persepsi owner terhadap kompetensi manajemen kontraktor. Kita lihat di jurusan kesehatan misalnya, persepsi pasien terhadap pelayanan dokter di rumah sakit A. Persepsi dokter terhadap pelayanan BPJS di Sulawesi Barat. Coba ilmu politik. Persepsi pemilih mengenai pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mamuju tahun 2020. Sangat banyak contoh yang saya sebutkan tadi. Perhatikan, bukan cuma bidang pendidikan saja yang bisa pakai judul persepsi. Bahkan jurusan teknik pun bisa. Sampai di sini saya yakin teman-teman sudah mengerti tentang judul persepsi yang saya maksud. Tapi ingat, Anda tetap harus punya alasan mengapa memilih judul tersebut. Kalau alasannya kuat, maka bab 1 akan lebih lancar menulisnya. Alasan pemilihan judul persepsi bisa Anda pikirkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa memilih subjek atau orang yang akan Anda tanya pendapat atau persepsinya? Mengapa memilih topik yang akan subjek berikan pendapatnya? Dan apa manfaat kegunaannya, faedahnya jika Anda mengambil judul penelitian ini? Mungkin teman-teman berpikir judul ini sangat simpel atau sederhana. Iya betul, sangat simpel, tapi jangan salah. Meski judulnya simpel, bukan berarti penelitian model ini tidak berbobot. Jika penelitian Anda memberikan manfaat yang besar, misalnya di bidang ilmu Anda, maka itu salah satu ciri penelitian Anda berbobot. Jadi ujung-ujungnya yang menentukan bobot penelitian Anda adalah bagaimana Anda menulis selanjutnya, bukan dari judul Anda yang simpel atau sederhana. Bahkan banyak orang yang suka kalau judulnya simpel. Lagi pula, judul persepsi ini dilakukan oleh banyak peneliti. Coba saja search artikel-artikel penelitian di Google Scholar. Akan muncul banyak artikel dengan menggunakan kata persepsi pada judulnya. Oh iya, penelitian tesis saya juga judulnya menggunakan persepsi dan alhamdulillah dapat nilai A. Saya dapat hibah penelitian dosen juga judulnya penelitian persepsi. Bukan kebetulan saya pilih judul persepsi, memang saya suka jenis penelitian ini. Jadi jika ada yang ingin penjelasan lebih lanjut mengenai penelitian persepsi, silakan berikan komentar. Jika banyak yang tertarik, mungkin bisa kita jadikan topik pembahasan selanjutnya. Nanti saya bisa ceritakan bagaimana langkah-langkah yang saya lakukan mulai dari awal sampai akhir dalam melakukan penelitian persepsi ini. Nah, template yang kedua yang bisa dipertimbangkan bagi Anda pencari judul adalah menghubungkan dua variabel atau objek. Kata yang dipakai dalam penelitian yang menghubungkan dua objek dalam konteks ini adalah hubungan dan pengaruh. Dari dua kata tersebut, Anda bisa bayangkan bahwa akan selalu ada minimal dua objek yang dihubungkan. Artinya, boleh 3 objek atau lebih yang dihubungkan. Kenapa tidak boleh satu objek? Karena yang namanya hubungan itu harus ada yang dihubungkan. Kalau satu saja, apanya yang mau dihubungkan? Jadi minimal 2 objek atau variabel. Pertama, mari kita lihat kata hubungan. Berarti ada variabel 1 yang dihubungkan dengan variabel 2. Maka template judulnya adalah hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Kata yang kedua adalah pengaruh. Berarti ada variabel 1 yang mempengaruhi variabel 2. Maka template judulnya adalah pengaruh variabel 1 terhadap variabel 2. Mari kita lihat contoh judul jurusan pendidikan berikut. Hubungan antara motivasi mengajar dengan kompetensi mengajar guru SMA Negeri 2 Mamuju. Variabel satunya adalah motivasi mengajar dan variabel 2-nya adalah
kompetensi mengajar. Pengaruh program pendidikan gratis terhadap jumlah siswa putus sekolah. Lihat, variabel satunya adalah program pendidikan gratis dan variabel duanya adalah jumlah siswa putus sekolah. Sekarang saya coba berikan contoh judul pada jurusan yang lain, mudah-mudahan sesuai. Jurusan ekonomi, hubungan antara tingkat pendapatan dengan jenis tabungan nasabah. Pengaruh work from home terhadap pendapatan tukang ojek online. Bidang pertanian, hubungan antara program penyuluhan pertanian dengan kesejahteraan petani. Pengaruh penggunaan pestisida merek A terhadap pertumbuhan tanaman B. Dari penjelasan dan contoh yang saya sampaikan tadi, mungkin kita akan berpikir bahwa penelitian ini nampak sederhana. Ya, betul sederhana, tapi tantangannya adalah alasan mengapa menghubungkan dua variabel atau objek tersebut. Misalnya karena variabel tersebut secara teori memang sudah berhubungan, lalu Anda ingin mengujinya. Nah, jika teman-teman kepikiran judul skripsi sesuai dengan template nomor 2 ini, silakan ditulis di kolom komentar juga. Model atau template judul selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Kalau mendengar kata eksperimen, maka sebagian dari kita mungkin berpikir percobaan yang dilakukan di laboratorium. Jika iya, Anda benar karena penelitian eksperimen adalah tentang melakukan percobaan. Tapi tidak selamanya dilakukan di laboratorium oleh mereka yang berada di jurusan IPA. Eksperimen atau percobaan juga bisa dilakukan dalam jurusan sosial atau pendidikan dan jurusan lainnya. Dan bisa dilakukan di luar laboratorium. Seperti yang saya sebutkan tadi, bereksperimen adalah melakukan percobaan. Percobaan di sini bisa juga disebut sebagai perlakuan terhadap suatu objek atau subjek yang akan kita teliti. Misalnya, saya adalah seorang guru di kelas A. Di kelas ini saya menemukan banyak siswa yang kurang percaya diri mengungkapkan pendapat ketika diskusi atau bicara di depan kelas. Maka saya berpikir, saya ingin bereksperimen dengan cara memberikan latihan kepemimpinan kepada siswa kelas A ini. Kemudian saya mau melihat apakah latihan kepemimpinan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa di kelas A. Jadi kira-kira judul penelitiannya adalah pengaruh latihan kepemimpinan terhadap kepercayaan diri siswa kelas A. Atau judul yang lain, efektivitas latihan kepemimpinan dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas A. Jadi, eksperimen di sini adalah melakukan latihan kepemimpinan kepada siswa kelas A. Agar lebih yakin akan akibat dari eksperimen yang saya lakukan, maka saya akan membandingkan kelas lain yang masalah kepercayaan diri siswanya mirip atau sama dengan siswa kelas A, tapi tidak mengikuti latihan kepemimpinan. Dalam referensi penelitian eksperimen, kelas lain ini disebut sebagai grup kontrol. Teman-teman juga bisa lihat contoh judul eksperimen yang saya sampaikan memakai kata pengaruh. Terus apa bedanya dengan template nomor 2 yang juga pakai kata pengaruh? Bedanya adalah kalau pada nomor 2 kita menyelidiki pengaruh variabel 1 terhadap variabel 2 tanpa ada perlakuan yang diberikan. Sedangkan pada penelitian eksperimen, kita menyelidiki pengaruh variabel 1 yang kita beri perlakuan terhadap variabel lainnya. Nah, bagaimana dengan eksperimen pada jurusan yang lain? Prinsipnya sama. Kita memberikan eksperimen pada suatu subjek atau objek, lalu kita uji dampaknya. Dan umumnya, terdapat kelompok lain yang tidak diberikan eksperimen atau perlakuan, lalu dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Template terakhir yang bisa saya share ketika kita ingin mencari judul adalah menggunakan judul yang sudah ada. Apakah itu dari skripsi, tesis, atau artikel pada jurnal penelitian. Praktisnya, baca judulnya dan lihat apakah judul tersebut menarik serta sesuai minat dan jurusan Anda. Kalau iya, maka tidak ada salahnya Anda juga memakai judul tersebut, apalagi jika Anda sampai saat itu belum mendapatkan judul skripsi, sedangkan waktu untuk melakukan skripsi semakin mendesak. Muncul pertanyaan, apakah plagiat kalau judulnya sama persis? Menurut saya tidak. Teman-teman bisa berikan pendapat kalau menurut teman-teman plagiat.
kita bisa temukan ada judul yang sama tapi penulisnya beda. Menurut saya, kalau cuma judulnya yang sama, selama isi dari awal sampai akhir adalah baru dan murni hasil karya kita, maka itu bukan plagiat. Misalnya, Adi pernah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Usia dan Masa Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Kantor Bupati Kabupaten Mamuju. Terus Budi juga ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama. Ya, tidak masalah selama isinya Budi kerjakan sendiri, bukan isi penelitian Adi yang dimodifikasi. Meskipun penggunaan judul yang sama persis tidak masalah, mungkin sebaiknya tidak dilakukan. Sebab buat apa diteliti kalau sudah ada yang meneliti sebelumnya? Kecuali jika Anda ragu akan hasil penelitian sebelumnya tersebut sehingga Anda melakukan penelitian ulang. Atau mungkin judulnya sama tapi metode penelitiannya berbeda. Misalnya, sebelumnya Adi pakai penelitian kuantitatif. Terus Budi melakukan penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Kalau begitu saya rasa boleh saja. Tapi yang saya anjurkan pada template nomor 4 ini adalah menggunakan judul yang sudah ada tapi tidak sama persis. Jadi harusnya ada yang diganti sedikit, misalnya tempatnya, objek atau subjeknya, waktunya, frekuensinya, zatnya, modelnya, dan sebagainya. Dengan contoh penelitian Adi yang saya sebutkan tadi, maka Budi dapat memodifikasi judulnya dengan judul Pengaruh Usia dan Masa Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Kantor Bupati Kabupaten Goa. Jadi lokasinya yang diganti, kalau Adi Kabupaten Mamuju, Budi Kabupaten Goa. Di sini saya yakin Anda dapat bayangan tentang modifikasi judul. Coba Anda baca judul-judul penelitian di jurusan Anda, maka Anda mungkin akan menemukan judul yang bisa Anda modifikasi. Misalnya, judul berikut yang saya dapat di Google Scholar. Pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan produksi kentang. Saya ganti dengan pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan produksi wortel. Judul yang lain, resiliensi pada narapidana laki-laki di lapas kelas 1 Medaeng. Saya modifikasi resiliensi pada narapidana perempuan di lapas kelas 2 Mamuju. Jadi teman-teman lihat bahwa modifikasi judul penelitian yang sudah ada adalah salah satu jalan dalam menemukan judul penelitian. Catatan bagi Anda yang ingin memodifikasi judul penelitian orang lain dengan cara yang saya sebutkan tadi adalah jangan sampai Anda menulis di bawah bayang-bayang penelitian yang Anda modifikasi judulnya. Maksudnya, latar belakangnya sama, kajian teorinya sama, dan isi lainnya juga sama. Teman-teman harus punya latar belakang, tujuan, manfaat, kajian teori, dan metode penelitian yang berbeda. Nah, itulah tadi 4 template atau model atau pola judul penelitian yang bisa Anda pertimbangkan ketika ingin membuat judul skripsi. Meskipun saya menyebutnya sebagai template praktis, teman-teman harus tetap mengetahui masalah penelitian, manfaat, dan yang sangat penting Anda punya bayangan jenis penelitian yang teman-teman akan pilih. Jadi meskipun jenis penelitian umumnya ditulis pada bab 3, pada saat membuat judul penelitian kita sudah punya bayangan bahwa ini jenis penelitian apa, misalnya kualitatif kah atau kuantitatif. Ketika teman-teman telah memilih salah satu template judul yang saya sebutkan tadi, maka selanjutnya teman-teman harus mempelajari jenis penelitian tersebut. Sebab apa yang saya sampaikan hanyalah pengantarnya saja. Template nomor 1 itu penelitian persepsi, umumnya kualitatif. Template nomor 2 yaitu penelitian korelasi dan regresi. Template nomor 3 eksperimen bisa kualitatif dan kuantitatif. Lebih spesifik lagi sebagai penelitian eksperimen. Dan template nomor 4 yaitu modifikasi judul, bisa jenis penelitian apa saja. Nah, berkaitan dengan jenis penelitian ini akan kita angkat sebagai topik selanjutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.